Oke, episode kali ini bakal berisi spoiler parah dari film Eternals. Jadi buat yang belum nonton atau anti spoiler, mendingan skip aja. Tapi buat yang udah nonton, kalian sadar gak sih di film Eternals ini ada beberapa keanehan cerita yang menurut gue perlu dipertanyakan. Entah mungkin karena gue yang terlalu lebay atau emang ini semacam plot hole dalam film Eternals. Dan berikut ini adalah beberapa keanehan cerita dalam film Eternals yang menurut gue cukup membingungkan. Gue Dedi dan selamat datang di Pengabdi Film. Yang pertama, kenapa Devian gak regenerasi waktu dicincang sama Thena? Jadi ceritanya si Devian Alpha ini kan punya kemampuan untuk menyerap superpower dari para Eternals. Nah, di awal diceritain kalau dia itu nyerap kekuatan Ajax, yaitu kemampuan regenerasi yang mampu menyembuhkan berbagai macam luka dan menumbuhkan bagian tubuh yang rusak. Bahkan di awal juga dikasih lihat setiap dia berantem, mau tangannya hancur atau rahangnya patah, Devian ini mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi pas di akhir film, pas dia dicincang-cincang sama Thena, si Devian ini kenapa langsung mati gitu? Kenapa dia nggak regenerasi? Atau emang senjata Thena ini punya kekuatan khusus yang bisa menghentikan regenerasinya? Atau apa gitu? Jujur gue bingung soal ini. Yang kedua, kenapa Kingo nggak ikut Unimind? Jadi pas Cersei mengaktifkan mode Unimind, ternyata semua Eternals itu ikut join tanpa terkecuali. Bahkan Icarus dan Sprite yang mau menghentikan Unimind juga tetap otomatis gabung pas Unimind ini aktif. Sehingga walau dalam keadaan bermusuhan sekalipun, para Eternals ini tetap terhubung dan tetap satu kesatuan. Nah, tapi ini kenapa Kingo nggak ikut Unimind ya? Ini gue yang terlewat gak ngeliat atau apa gitu alasannya? Mungkinkah karena lokasi Kingo terlalu jauh atau gimana? Tapi kalau masalah jarak, lokasi Cersei dengan yang lainnya juga jauh kok, nggak deket-deket amat. Tapi mereka tetap bisa Unimind. Nah, kenapa Kingo enggak gitu? Ini aneh sih menurut gue. Yang ketiga, kemampuan Druig gak konsisten. Jadi ada salah satu Eternals bernama Druig yang punya kekuatan mind control alias memanipulasi pikiran. Jadi dia bisa masuk ke pikiran orang lain dan mengendalikan orang tersebut. Nah, kemampuan manipulasi pikiran milik Druig ini hebat banget. Dia bahkan bisa mengendalikan hingga ribuan orang. Tapi kenapa setiap Thena kehilangan kontrol atas dirinya, si Druig ini gak coba mengendalikan Thena? Atau pas Ikaris mau membunuh dirinya, kenapa Druig gak coba kendalin pikiran Ikaris juga? Kenapa kekuatannya yang hebat itu gak dipakai gitu? Atau emang ada batasannya, yaitu gak bisa mengendalikan sesama Eternals? Tapi kan pas di akhir film, para Eternals setuju menggunakan kemampuan Druig untuk menidurkan kembali Celestial Tiamut. Berarti kekuatan Druig ini tidak memiliki batasan dong. Jujur itu membingungkan buat gue. Yang keempat, kenapa nggak minta tolong Avengers? Iya, kalau dari pihak studio Marvel, ya pasti beralasan film ini khusus untuk mendalami karakter anggota Eternals. Jadi mungkin nggak mau melibatkan Avengers. Atau mungkin mengikuti dari sisi cerita di mana memang para Eternals ini nggak tega jika manusia harus ikut pertarungan mereka. Tapi ayolah, Avengers itu bukan sekumpulan orang-orang lemah. Mereka itu orang-orang terpilih yang hebat. Gue sangat yakin kalau berurusan dengan keselamatan bumi, para Avengers ini pasti mau kok. Kalau dibilang terlalu bahaya untuk Avengers, ya nggak juga sih. Avengers ini udah pernah gelut sama Thanos yang level ancamannya udah level galaksi. Dan gue rasa andaikan para Avengers ini ikut ngebantu, pasti bakal selesai lebih cepat dan para Eternals ini mungkin gak kewalahan. Ya itu menurut gue sih. Yang kelima, kenapa mereka gak pergi dari bumi setelah membunuh Celestial Tiamut? Jadi kan setelah mereka mematikan Celestial Tiamut, mereka akhirnya mencarkan tuh. Jadi si Thena, Makari, sama Druig pergi mencari Eternals yang lain untuk memperingatkan soal ritual kelahiran Celestial. Dan niatnya mau membujuk Eternals yang lain untuk memberontak. Nah, terus si Cersei, Kingo, sama Phastos tetap di bumi. Nah, para Eternals yang tetap di bumi ini menurut gue aneh banget sumpah. Lu pada kenapa tetap di bumi gitu? Kenapa nggak pergi dulu ngumpet atau ngapain kek? Soalnya kalian itu baru menggagalkan misi yang Arisem berikan pada kalian dan membunuh salah satu Celestial yang baru.
Iya pasti bakal dicari lah sama Raisim. Ibarat kata nih ya, lu itu abis ngebunuh orang dan lu nggak kabur alias masih tetap di TKP. Ya udah pasti diciduk sama polisi lah. Ini apa coba maksudnya? Kenapa nggak ngumpet sih? Udah tahu Raisim itu segede gaban, terus penglihatannya luas. Para Eternals bisa ngebunuh Celestial Tiamut ya karena Tiamut ini masih baru lahir. Beda sama Raisim yang umurnya udah jutaan tahun. Ilmu Eternals itu nggak seberapa dibanding Celestial. Coba deh teman-teman, menurut kalian kenapa mereka nggak kabur atau ngumpet? Coba aja komen di bawah. Bingung gue. Oke, itulah beberapa poin yang menurut gue aneh dari film Eternals. Tapi buat kalian yang punya jawabannya, please komen aja di bawah. Coba jelasin ke gue, siapa tahu emang gue nya aja yang melewatkan poin penting. Atau mungkin kalian juga menemukan keanehan lainnya. Komen aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Gue Dedi, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.